Halo semuanya, saya Alvin dan hari ini saya akan membahas mengenai antibiotik golongan penghambat sintesis dinding sel. Oke, outline hari ini adalah definisi dan syarat, penggolongan antibiotik, contoh obat dan mekanisme kerjanya, dan perkembangan cefalosporin. Definisi dan syarat. Bakteri merupakan organisme prokaryotik, di mana sebagian bersifat patogenik atau menyebabkan penyakit pada manusia. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan atau bakteriostatik, bahkan menghancurkan mikroorganisme lainnya, atau bakterisidal. Syarat suatu zat diklasifikasikan sebagai antibiotik adalah, yang pertama adalah merupakan produk metabolisme, yang kedua adalah merupakan produk sintesis yang diproduksi sebagai analog struktural antibiotik alami. Yang ketiga adalah melawan pertumbuhan atau kelangsungan hidup satu atau lebih spesies mikroorganisme, dan yang terakhir adalah efektif dalam konsentrasi yang rendah. Penggolongan antibiotik itu bisa 3 ya. Yang pertama adalah bakteriostatik atau bakterisidal, yang kedua adalah tempat kerja obatnya, dan yang ketiga adalah berdasarkan struktur kimianya. Berdasarkan tempat kerja obatnya, bagi menjadi 4, yaitu menghambat sintesis dinding sel, menghambat asam nukleat bakteri, menghambat sintesis protein, dan antibakteri lainnya. Yang pertama adalah penisilin. Penisilin itu mekanisme kerjanya itu bersifat bakterisidal. Struktur cincin thiazolidin beripatan dengan cincin beta-laktam. Jadi rantai samping beta-laktam menentukan karakteristik khas dari berbagai penisilin. Penisilin berikatan dengan protein yang memiliki ketertarikan dengan penisilin atau penisilin banding protein dari mikroorganisme sensitif. Interaksi ini akan menghambat ikatan silang peptida di dalam sel mikroba dan memicu enzim autolisis sehingga bakteri lisis. Spektrum aktivitasnya cukup luas. Rute pemberiannya tergantung oleh obatnya. Kalau benzilpenisilin itu parenteral karena non-aktif jika diberikan secara oral. Sedangkan penisilin tipe lainnya diberikan secara oral. Kontraindikasinya adalah hipersensitif terhadap penisilin atau cefalosporin. Efek sampingnya utamanya itu adalah hipersensitivitas seperti kuku itu umum, anafilaksis itu jarang. Neurotoksik jika kadar dalam cairan cerebrospinalis tinggi, diare jika ada gangguan flora normal dalam kolon. Catatan terapeutiknya, resistensi sering terjadi karena produksi beta-laktamase oleh beberapa mikroorganisme yang menghidrolisis cincin beta-laktam. Cefalosporin. Jadi mekanisme kerja itu bersifat bakterisidal, kerjanya mirip dengan penisilin, itu menghambat sintesis dinding bakteri. Secara struktur mengandung cincin dihidrotiazin berkaitan dengan cincin beta-laktam, yang membuat obat ini lebih tahan terhadap beta-laktamase dibandingkan penisilin. Di mana obat ini itu ada 3 generasi, yang nanti akan dibahas di slide kedua terakhir. Spektrum aktivitasnya memiliki spektrum cukup luas, jadi menjadi pilihan kedua dalam berbagai infeksi. Rute pemberian cefalosporin itu ada oral, intravena, dan intramuskular. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap penisilin dan cefalosporin. Untuk efek sampingnya mirip dengan penisilin, seperti mual, muntah juga bisa terjadi. Catatan terapeutiknya dapat diinaktivasi oleh enzim beta-laktamase, namun lebih tahan terhadap hidrolisis. Berikutnya adalah glikopeptida. Mekanisme kerjanya adalah bersifat bakterisidal, menghambat sintesis peptidoglikan dengan kemungkinan efek pada sintesis RNA. Spektrum aktivitasnya vancomycin hanya aktif diberi pada bakteri aerob dan anaerob positif. Rute pemberiannya intravena atau oral, tergantung tujuannya.
Jika efek ditujukan pada saluran pencernaan, maka diberikan secara oral. Efek sampingnya yaitu ototoksik dan nefrotoksik pada kadar plasma yang tinggi. Berikutnya demam, kemerahan kulit, dan juga flebitis lokal pada tempat penyuntikan. Adapun catatan terapeutiknya adalah resistensi dapatan atau acquired resistance jangan terjadi pada vancomycin. Tapi beberapa laporan menunjukkan bahwa resistensi sudah mulai sering terjadi. Monobactam dan carbapenem. Astreonam merupakan monobactam yang kurang menimbulkan reaksi hipersensitivitas pada pasien yang sensitif terhadap penisilin. Carbapenem memiliki spektrum yang paling luas dari semua kelompok beta-lactam, termasuk di dalamnya ada ertapenem, imipenem, dan meropenem. Imipenem digunakan secara bersamaan dengan cilastatin untuk meningkatkan durasi kerja. Kedua kelompok ini memiliki cincin beta-lactam namun resisten terhadap beta-lactamase. Biku merupakan struktur dari perubahan struktur dari perkembangan cefalosporin. Yang paling kiri itu generasi 1, yang kedua itu tengah itu generasi 2, dan yang ketiga adalah generasi 3. Cefalosporin generasi pertama itu efektif terhadap bakteri gram negatif dan positif. Diberikan secara oral atau IV, digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih, infeksi kulit, dan lain-lain. Namun jika efektif untuk infeksi yang lebih serius. Efek sampingnya ringan seperti alergi, diare, dan sakit kepala. Keamanannya lebih terjaga dan biayanya relatif murah. Untuk cefalosporin generasi kedua, lebih efektif terhadap gram negatif dan kurang efektif terhadap gram positif. Diberikan secara oral atau IV. Digunakan untuk infeksi kulit, infeksi saluran kemih, dan lain-lain. Efek samping pun ringan seperti alergi, diare, dan sakit kepala. Spektrum aktivitasnya lebih luas dibandingkan generasi pertama dan biayanya lebih mahal dibandingkan generasi pertama, tapi masih lebih murah daripada generasi ketiga. Untuk cefalosporin generasi ketiga, spektrum aktivitasnya lebih luas daripada generasi pertama dan kedua, dengan kemampuan untuk mengatasi lebih banyak jenis bakteri, termasuk bakteri gram negatif yang sulit diatasi. Lebih tahan terhadap enzim beta-lactamase, digunakan untuk mengobati infeksi yang lebih serius seperti meningitis dan infeksi saluran kemih yang sulit diatasi. Efek sampingnya lebih tinggi untuk menyebabkan diare, infeksi jamur, dan masalah ginjal. Biayanya relatif lebih mahal daripada generasi 1 dan 2. Oke, demikian referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.